Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi. Kita akan buat kwitansi pembayaran. Oke, di sini saya langsung saja. Kita akan buat controller, berarti di sini namanya kwitansi pembayaran. Berarti PHP artisan make controller kwitansi pembayaran. Kalau kita perhatikan, kwitansi pembayaran ini kan dia tidak ada tabel, kemudian tidak ada CRUD-nya ya, dia cuma nyetak saja, tidak nyimpan data, tidak ada edit, tidak ada hapus. Maka di sini kita buat dia controller saja, tidak perlu ada modelnya ya, namanya kwitansi pembayaran controller. Oh, saya tidak pakai resource ya, memang tidak pakai resource karena cuma satu metodenya. Oke, kita buka kwitansi pembayaran controller. Di sini saya buat function index. Kemudian kalau kwitansi pembayaran ini kayaknya cocoknya show ya, show atau print itu boleh saja, kasih ID, lalu kita buat rutenya web.php. Nah, rutenya kita pakai rute get. Rute getnya gini. Sorry, bukan yang ini, tapi ini sudah ada contohnya. Yang di sini ya, tinggal copy saja nih. Oke, namanya adalah kwitansi pembayaran. Controllernya kwitansi pembayaran controller. Kwitansi pembayaran controller titik add show, bener. Oh, tidak pakai add ya, ini masih snippetnya, ini masih snippet Laravel 6 atau 7 ya. Oke, kemudian name-nya kita buat kwitansi pembayaran titik print misalnya kalau mau buat ya, atau show boleh juga, lebih tepatnya show kayaknya. Kemudian dia ada ID ya, saya lupa, dia ada ID, berarti di sini ada ID. Oke, udah selesai. Di tagihannya kita buat linknya, berarti di sini harapnya itu berute kwitansi pembayaran, kemudian titik show, kita kasih ID item pembayarannya. Oke, sekarang kita coba. Ketika diklik harusnya muncul blank ya, kwitansi pembayaran controller does not exist, tidak ada katanya. Nah, sekarang kita cek nih, kwitansi pembayaran tidak ada itu apa yang tidak ada. Kwitansi pembayaran show, kita lihat kwitansi pembayaran controller show public function, ini udah benar harusnya. Oke, kita refresh dulu, kwitansi pembayaran titik show, kwitansi pembayaran. Oke, kita coba refresh. Dia mengatakan kwitansi pembayarannya tidak ada, apa mungkin namespace-nya belum ke impor. Oh ya, ini belum ada impor tadi ya, ininya belum ada. Oke, ya, simpan, kita refresh. Oke, ini udah muncul blank. Nah, berikutnya adalah di sini kita akan query ke pembayaran sama dengan pembayaran find or fail berdasarkan ID-nya. Oke, ini sudah. Kita akan buat view-nya. View-nya itu kita buat dia berdasarkan apa ya? Kalau kita lihat template-nya kemarin, Snit kemarin itu ada, kita kadang-kadang template itu ada contoh membuat kwitansinya ya. Kayaknya enggak ada. Biasanya template-template yang kayak admin LTE itu sudah ada, dia buatin contoh kwitansi pembayaran. Karena dia tidak ada, maka kita buat sendiri harusnya. Di sini saya akan copy dari tagihan index. Oke, tagihan index ini saya save as, saya simpan, Ctrl Shift S. Saya buat di sini kwitansi pembayaran .blade.php. Oke,
Kemudian di sini kita panggil return view kwitansi pembayaran, kemudian koma data. Oke, kita buat nih data pembayaran sama dengan pembayaran. Nanti kita perbaiki kodenya ya. Oke, di sini di layoutnya itu kita kosongin semua ya, kita hapus semua sampai bawah. Oke, kita buat di sini cetak kwitansi misalnya. Oke, kita coba refresh, harusnya muncul tulisan cetak kwitansi. Oh, dia katakan kwitansi pembayaran not found. Kwitansi namanya kita cek nih, kwitansi pembayaran benar. Oh, dia ada di folder operator ya. Berarti di sini di controllernya kita tambahkan operator titik. Oke, ini udah ada. Nah, kwitansi itu biasanya tidak ada menu-menu, dia cuma tampil satu halaman blank saja. Maka kita akan buat template baru atau layout baru yang tidak ada menunya ya. Kalau app snit ini kan dia ada menu kiri kanan atas bawah. Oke, ini kita buka dulu app snitnya, kemudian saya save as, Ctrl Shift S, saya tambahkan di sini kita tambahkan namanya itu di sini app snit yang blank. Nah, gini, blank itu maksudnya dia tidak ada menu, tidak ada apa ya, kosong. Oke, simpan. Udah. Nanti di sini di layoutnya tinggal tambahkan yang blank. Simpan. Kita modif dulu nih menunya, kita hapus, berarti bagian aside kita tinggalkan saja dia itu di bagian layout content. Mana dia? Ini yield content ya. Ini kita hapus semua nih. Jadi saya hapus sampai sebelum tutup body ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, udah dihapus. Kemudian di pasangannya yang di bawah itu kita hapus juga sampai dengan tutup. Sampai sini saja. Karena kalau sampai tutup body, JS nya kehapus juga. JS nya kita hapus saja sih boleh sebenarnya, kita hapus sampai sini boleh. Nah, jadi dia cuma ada CSS ya, karena yang kita butuhkan dari desain tampilan itu adalah apa, CSS nya ya, CSS nya. Ini boleh dihapus saja keterangan-keterangan dari template-nya. Oke, ini kita hapus. Oke, simpan. Nah, baru kita coba refresh, harusnya dia tampil blank, kosong, kecetak kwitansi. Baru kita coba cari di Bootstrap aja. Bootstrap, sebentar, keyboard saya ada masalah. Oke. Bootstrap invoice example. Oke, kita lihat di ini ada di kode pen. Nah, tinggal tadi kita mau buat yang seperti apa. Misalnya contohnya tuh yang misalnya seperti ini. Ini ada contoh juga di bawah. Ups, kok dibacanya sebagai virus ya? Padahal bagus-bagus tadi yang di sana. Oke, kita lihat aja contoh yang lain. Jadi tinggal dicari saja sesuai dengan kebutuhan ya. Ini boleh pakai ini, atau kalau mau buat sendiri yang kwitansi simple juga tidak ada masalah, silahkan saja. Ini ada beberapa contoh juga, kita cari yang simple. Nah, ini aja yang simple nih. Kwitansi itu bukti bayar maksudnya ya, bukti dia sudah melakukan pembayaran. Oke, ini kita contohkan nih. Ini kita copy, kemudian saya masukkan di sini. Oke, lalu CSS nya tuh cuman ada background saja, berarti saya buat di sini CSS nya di sebelum ini kita buat style background saja isinya. Ups, kok enggak jalan dia, prettier saya.
Oke, kemudian JavaScript kosong, resource-nya juga cuman Bootstrap, jQuery. Oke, ini udah cukup. Kita coba refresh. Oke, ini udah jadi. Nah, jadi udah selesai. Udah tinggal kita modif nih. Bentar, ada masalah dengan editor saya. Oke, udah. Oke, tinggal kita modif. Kita buat dia namanya kwitansi pembayaran ya. Misalnya di sini namanya adalah kwitansi pembayaran. Oke. Kwitansi pembayarannya kebesaran karena dia gabung dengan ini nih. Kalau kita tidak mau pakai situsnya, kita tinggal hapus. Oke. Kemudian di bagian ini coolnya kita buat jadi 12 biar dia full. Oke. Kemudian di sini kita bisa saja buat informasi nama sekolahnya ya, nama sekolah misalnya SD Uswatun Hasanah misalnya seperti ini. Oke. Nama sekolah misalnya, tanggal tagihan, invoice ini ya. Kalau invoice itu kayaknya tepatnya tuh apa namanya, kalau invoice itu untuk nagihnya ya, enggak apa-apa. Ini tinggal dimodif saja lah, intinya seperti itu ya. Nama sekolah misalnya SD apa, ini teksnya tidak usah uppercase. Tanggal pembayaran, nah ini baru kita isi satu-satu nih. Tanggal pembayaran tadi kita lihat dia didapat dari pembayaran ya, berarti di sini kita buat dia pembayaran, tanggal bayar, translated format DFY. Oke, kita simpan. Oke, ini ada 19 November 2022. Uppercase kita buang juga. Kemudian, nah kalau kita mau nampilkan semacam kayak ID ya, kwitansi ID misalnya, pembayaran ID, pembayaran ID, atau ini boleh nih seperti ini. Misalnya, mana dia? Kita buat misalnya gini. Ada apa namanya tuh, crash misalnya, karena SD-nya misalnya namanya Uswatun Hasanah, berarti SD As kayak gini. Ini gaya-gayaan saja ini ya. Pembayaran, baru kita tampilkan ID datanya, ID pembayarannya gitu. Nah, bukan ID pembayaran atau ID tagihan aja ya. Bebas lah ini. Kalau ID tagihan berarti kita panggil pembayaran yang ada relasi ketagihan. Nah, ini kita bahas dulu nih. Di sini nama tagihan ya. Kalau kwitansi pembayaran itu dia cukup satu baris harusnya. Di sini ini ada cukup satu baris saja. Berarti di sini kita buat tanggal pembayaran, kemudian jumlah bayarnya berapa, kemudian tuh metode pembayarannya. Ini metode dulu, metode bayar, ini baru jumlah pembayaran. Oke, ini hapus saja. Nah, berarti ini kita buat perulangan lagi sama kayak yang tadi ya, di tagihan show tadi. Ini bisa kita copy saja. Oke, ini kita taruh dia di sini. Kita hapus. Oke, ini berarti modelnya dari pembayaran. Ini dia langsung tanggal. Ini saya hapus. Oke, kita coba refresh. Item tanggal bayar on boolean. Oke, kita cek pembayaran. Dia kan ini ya, karena kan itemnya kan cuma satu ya, jadi tidak perlu kita pakai for each. Saya lupa nih. Nah, karena di sini kita pakainya find or fail, bukan pakai get. Kalau pakai get baru kita menggunakan for each ya. Berarti ini langsung saja nih
copy saja, ini pembayaran, itemnya kita ganti jadi pembayaran. Ini kwitansi maksudnya kwitansi tiap kali orang bayar dia akan dikasih kwitansi ini. Nanti di bawah ini bukan pay, tapi di sini nanti ada terbilang ya, terbilang berapa nanti format terbilangnya ya. Format terbilang itu bisa kita cari di internet ya, saya lupa. PHP terbilang nominal ya, ada fungsinya, cuman saya lupa. Ini ada nih, ini ada banyak, ada di GitHub, ada di mana. Jadi dia nanti otomatis 1000 2000 itu buatnya. Nanti kita jadikan dia sebagai fungsi saja. Ups, ada masalah di internetnya. Oke, kita buat fungsi, berarti kita buka file helper kita, helpers. Udah ada satu fungsi format rupiah. Di sini berarti kita buat fungsi, oh ini saya pernah pakai kode yang ini nih. Silakan nanti lihat di punyanya Cahsowan ini. Ini tinggal di copy saja. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Ini ya, kodenya seperti ini, terbilang. Jadi kita tinggal panggil function format terbilang, misalnya format rupiah tapi yang teks, misalnya bebas lah ya. Kalau kita ubah namanya, berarti ini kita ubah juga nih semuanya nih, terbilang ini jadi format rupiah teks ya. Oke, kita biarkan saja namanya terbilang. Udah selesai, berarti di sini tinggal kita buat terbilang pembayaran jumlah dibayar. Oke, simpan. Nanti kita lihat muncullah terbilangnya berapa. Oke, di sini terbilang 250.000. Kemudian terbilangnya ini kita kasih, saya buka lagi nih, saya mau kasih huruf besar huruf kecil. Oh, kasih huruf besar huruf kecilnya tuh kayaknya ndak bisa di sini, tapi langsung di sini saja. Jadi di sini saya buat dia itu namanya UC word, huruf besar di setiap kata. Kemudian ini kita kasih teks italic, bukan italic ya, font italic, saya lupa. Oke, udah selesai. Oh, italicnya nggak jalan nih. Nanti silakan, nih kayaknya lebih tepat kayak garis miring ya. Lalu di bawah sini ada tanda tangan si adminnya, harusnya lebih tepatnya seperti itu. Di bagian pinggir di bawah, berarti ada di bawah lagi. Di kelas MT sudah, ini juga sama, ini kelas. Oke, saya buat lagi di bawah sini, misalnya div Jambi, tanggal sekarang, tanggal pembayaran. Nanti di bawahnya kita kasih operator ya, operator. Kita buat namanya misalnya pembayaran operator name. Salah. Kalau kita lihat di tabel pembayaran kita itu ada user ID. Oke, berarti kita buat relasinya di tabel pembayaran, kita buat relasi ke user ID, belum ada. Ke user ID relasinya belongs to ya, ini sudah dibuat ini. Oke, udah selesai. Tinggal kita buat ini bukan operator tapi user. Oke. Ini sudah selesai. Kayaknya digeser ke sini bagus ya. Silakan saja nanti diganti-ganti. Oke, ini harusnya operatornya tidak perlu lagi. Ini kita kasih i, bukan i, sorry, u kayaknya, underline seperti ini. Oke, kemudian terbilangnya tadi kita kasih i, kalau terbilangnya baru kita kasih i, italic. Oke, udah jadi. Udah, ini tinggal dimodif saja ya kwitansinya. Mau tambahin logo sekolahnya silakan ditaruh di sini ya.
Nanti kita kalau di akhir-akhir mungkin nanti akan kita modif juga biar lebih bagus. Tapi untuk pembayaran ini saya rasa sudah cukup. Jadi setelah melakukan pembayaran, nanti si admin atau si operator bisa cetak nih, dia klik sini. Nanti kalau kita mau munculin print langsung juga bisa, nanti tinggal kita cari di sini ya, JavaScript print on load ya namanya, auto set print HTML using JavaScript. Ini kita tinggal tambahkan di bagian bodinya, atau bisa kita tambahkan ini. Nah kayaknya ini nih, kita tambahkan dia di sini. Oke, kita coba dulu, kita refresh, nanti dia otomatis muncul print seperti ini, cetaknya udah tinggal dicetak. Oke, jadi misalnya di page manapun yang mau kita buat otomatis muncul printnya, tinggal tambahkan perintah ini ya, perintah Windows titik print ya, Windows titik print. Oke, pembayaran ini karena dia ada beberapa relasi, kita buat dia with kali ini kita buat saja langsung di modelnya. Kita buka model pembayaran, memanggil pembayaran, protected with. Memanggil pembayaran itu mesti memanggil user, mesti juga memanggil tagihan. Kemudian wali belum tentu ya, kita belum tentu panggil wali di pembayaran. Contohnya kayak sekarang kita belum panggil, udah dua ini, supaya query-nya lebih hemat. Oke, sudah, silakan diikuti. Nanti kita lanjut lagi, berarti kita bisa buat hapus pembayarannya. Nanti di sini kita buat hapus ya. Kemudian kita akan tampilkan kartu SPP di samping sini. Oke. Kalau kita terlalu rame, bisa saja kartu SPP nya nanti kita buat link saja. Nanti begitu diklik linknya, dia akan menuju ke tampilan kartu SPP. Jadi data tagihan itu bisa kita pindahkan, data pembayaran kita pindahin ke sini, kayaknya lebih hemat, lebih enak dilihat ya. Nanti kita lihat nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.